Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, alhamdulillahil karimis sattar, alhamdulillahil jabbaril qahhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du, ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dunia ini untuk menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Allah kepada kita adalah melalui hadis-hadis beliau, melalui ucapan beliau, melalui perbuatan beliau, dan juga takrir beliau atau juga tarkiyah beliau. Tentunya kita harus banyak belajar bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang sudah dicatat di dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab tarikh. Nah, di antara kitab hadis dan kitab tarikh yang mesti kita pelajari adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang dalam rangka mendakwahkan agama Islam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya ingin mereview satu buku yang saya jatuh cinta dengan konten atau substansi buku ini. Dengan alur logika ketika saya berpikir, dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga bagi ma'asyiral viewers was subscribers dan netizen jami'an, bahwa kita mengetahui hadis-hadis Rasulullah mungkin yang terbanyak kita ketahui dan mudah kita hafalkan adalah hadis-hadis beliau yang dalam bentuk qauliyah, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk kalam. Itu mudah sekali untuk kita pelajari, kita hafal, dan kita baca. Dan mungkin itu yang terbanyak di dalam kitab-kitab hadis diceritakan. Meskipun juga ada yang namanya sunnah atau hadis fi'liyah yang menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itu adalah cerita dari para sahabat tentang Rasulullah. Nah, kemudian ada juga yang namanya sunnah takririyah, yaitu sunnah yang mana Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Ya, itu namanya sunnah takririyah. Kemudian ada yang namanya sunnah tarkiyah. Nah, sunnah tarkiyah itu apa? Di antara referensi yang mungkin perlu kita baca adalah buku ini. Hanya sebagai referensi ya. Buku Sunnah Tarkiyah ini termasuk di antara buku yang saya editori. Ya, saya pernah bekerja di penerbit Success Publishing ini dan mengedit buku ini sampai tuntas. Pernah. Tapi saya kemudian keluar dari penerbit ini, baru kemudian ini diterbitkan. Nah, ini bagus dan merupakan risalah jami'iyah, risalah ilmiah ketika penulisnya ini sedang menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Nah, tentang sunnah tarkiyah.
Nah, sunnah tarkiyah itu adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ada pendorongnya pada zaman beliau, tapi beliau tidak melakukannya, dan itu ada kaidah-kaidahnya bagaimana kita mengamalkannya. Nah, di sini di antara referensinya tentunya referensi tentang ilmu fikih semacam ini, kita perlu mengkaji sebanyak-banyaknya kitab dan juga mengaji kepada ulama. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah ayyuhan netizen jami'an. Nah, ketika kita sudah mengetahui sunnah Rasulullah itu banyak sekali macamnya, nah tentunya pada saat itulah saya berpikir, ketika bertemu dengan buku ini, saya berpikir, ya Allah, saya sudah mengetahui hadis-hadis Rasulmu, tapi bukankah Rasulmu pernah menulis, pernah mengirimkan surat kepada banyak orang? Artinya itu adalah kalam Rasulullah tapi tertulis. Nah, kenapa saya tidak mempelajari itu ya Allah? Nah, saya berpikir semacam itu, maka kemudian saya beli buku ini. Meskipun saya juga pernah bekerja di penerbit Yasir ini, dan buku saya salah satunya juga diterbitkan di Pustaka Yasir ini. Ya, bisa dicari. Dan tapi buku ini terbit tahun 2011. Jadi sebelum saya masuk ke penerbit ini, buku ini sudah terbit. Jadi kalau dihitung dari tahun sekarang 2022, berarti ini sudah 11 tahun yang lalu. Tapi kemudian saya baru dikaruniai Allah rizki untuk bisa beli kitab atau buku terjemahan ini. Sebetulnya ada kitab versi Arabnya. Nah, ini saya unboxing, istilahnya mungkin review ya. Review buku ini dalam versi terjemahannya saja. Sebagai pengantar, mungkin pemirsa atau netizen jami'an belum tertarik untuk mempelajari bagaimana sunnah Rasulullah. Nah, logikanya adalah ketika kita sudah mempelajari banyak hadis Rasulullah, maka surat-surat beliau kepada orang-orang itu adalah bagian tidak terpisahkan dari sunnah beliau. Ketika kita menghilangkan, mengabaikan, membuang surat-surat Rasulullah, maka kita akan kehilangan banyak sekali ilmu dari Rasulullah. Ya, karena surat-surat beliau itu berisi ilmu. Surat-surat beliau itu berisi ilmu. Makanya di antara kejadian mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Al-Mi'raj dan Al-Isra adalah beliau ketika berada di depan Ka'bah, beliau kemudian dibuka dada beliau oleh malaikat Jibril, kemudian diisi dada beliau, disucikan, kemudian bukan disucikan tapi dibersihkan. Bukan dengan dalam artian bahwa apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu bukan berarti najis, tidak, tapi disempurnakan kesuciannya, disempurnakan kebersihannya. Tidak ada kotor dalam kalbu beliau, tapi dibersihkan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi lebih sempurna lagi. Sebagaimana pernah hadis tentang Rasulullah itu innahu la yughanu ala qalbi. Ya, pernah saya kaji hadis ini dan syarahnya, bisa ditengok di channel saya yang satunya Quantum Fikih, bahwa Rasulullah itu bukan terlupa dari Allah ya, tapi penjelasannya adalah bahwa beliau itu kadangkala ada saatnya beliau itu seperti terlupa. Jadi kalbu beliau itu tertutup sebentar saja. Dan itu bukan kekurangan, tapi apa? Rasulullah merasa bahwa itu adalah kekurangan, maka Rasulullah menganggapnya itu sebagai kesalahan, dan Rasulullah beristighfar 70 kali dalam sehari minimal atau lebih. Nah, ada hadisnya dan bisa disimak di penjelasannya, syarahnya di channel saya. Dan ini adalah pelajaran bahwa bagaimana kejadian Rasulullah dibelah dadanya dan kemudian dibersihkan, disucikan dengan zam-zam,
Lalu kemudian Rasulullah, dada beliau diisi dengan hikmah. Nah, hikmah ini adalah ilmu dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mempelajari surat-surat, dokumen-dokumen yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Ayuhan netizen rahimani wa rahimakumullah. Nah, di buku ini berisi dokumen-dokumen penting sekali untuk kita pelajari yang dibuat oleh Rasulullah. Mungkin pertanyaannya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam min anfusihim ya yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, di dalam surah Al-Jumu'ah ada ayat, ada firman Allah. Mohon maaf bila salah diingatkan, bahwa Allah lah yang mengutus Rasulullah kepada umat yang ummi. Umat yang ummi itu artinya keibuan, artinya polos. Ya, dan Rasulullah itu adalah an-nabiyil ummi. Ya, nabi yang ummi, nabi yang polos, dan diartikan tidak bisa tulis menulis. Di antara sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita sholat, apapun sholat fardu maupun sholat sunnah, adalah sholawat ketika usai kita membaca doa tasyahud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholawat Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan bahwa di antara sholawat yang kita baca ketika kita tasyahud seusainya di dalam sholat apapun, maka kita baca, ya Allah berikanlah rahmat, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi. Rasulullah tidak bisa tulis menulis. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Rasulullah bisa membuat dokumen surat-surat? Nah, jawabannya adalah yang menulis bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi para sahabat beliau di antaranya, ya, dan nama-namanya juga banyak. Ya, nanti kita baca, ya, di antaranya kita baca sekilas saja. Jadi Rasulullah tidak menulis, tapi Rasulullah mengucapkan apa yang harus ditulis, maka kemudian para sahabat, sekretaris beliau atau katib beliau yang menulis. Nah, kisahnya diantaranya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Rasulullah membuat surat perjanjian perdamaian, maka otomatis Sayyidina Ali menghormati dan menyukai kedudukan Rasulullah sebagai Rasul, maka Sayyidina Ali menulis min Muhammad Rasulillah. Nah, ketika itu musyrikin kufar Mekah tidak mau pernyataan dan tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka itu ditangkap, dibaca oleh Rasulullah bahwasannya mereka tidak suka. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapusnya. Ali, hapus saja. Ternyata Ali, tidak, saya tidak akan menghapus. Nah, ternyata jawab Rasulullah, hapus saja. Kenapa begitu? Karena tidak ada tulisan itu pun Muhammad bin Abdillah adalah Rasulullah. Ya. Walaupun orang-orang musyrik tidak mengakui, sebagaimana kita tidak perlu menginformasikan bahwa langit itu warnanya biru, ya, bahwa dedaunan itu mayoritasnya warnanya hijau. Kita tidak perlu menginformasikan itu, dan bahkan orang-orang menolak itu misalnya, atau 1 ditambah 1 adalah 2, dan kita disuruh untuk tidak menggembar-gemborkan informasi itu. Pada kenyataannya, faktanya itu tidak bisa ditolak. 1 ditambah 1 tetaplah 2. Ya, warna langit ketika pagi, ketika siang adalah biru. Ya, nah semacam itulah. Maka kebenaran itu walaupun dihapus, tidak dikampanyekan, maka kebenaran itu adalah tetaplah kebenaran. Nah, itu diantara
apa yang ada di dalam buku surat-surat Nabi kepada para raja dan panglima perang, referensi otentik tentang diplomasi dakwah Nabi yang ditulis oleh Syekh Uhaimid Muhammad Al-Uqaili. Cuman pertanyaan saya tidak yakin, dan saya juga belum mengecek kitab aslinya, kitab Arabnya, apa ada nama Uhaimid. Saya tidak yakin itu. Mungkin editornya kurang jeli atau ada keluputan. Mungkin seharusnya bernama Muhaimid. Nah, itu masih masuk dalam tata bahasa. Atau mungkin saya yang belum tahu informasi tentang bahasa Uhaimid, kita bisa cek. Nah, penerbit Yasir ini menerbitkan buku surat-surat Nabi kepada para raja dan panglima perang ini dalam kertas HVS dan hardcover, sehingga apa, ini betul-betul kita pegang itu terasa lux, terasa kita itu merasakan bahwa betapa kebesarannya surat-surat yang diproduksi oleh Rasulullah untuk orang-orang. Nah, sayangnya, kekurangannya di dalam buku surat-surat Nabi ini tidak ada satupun kopian dari dokumen surat-surat Rasulullah. Padahal sebetulnya bisa dicari, ya bisa dicari itu, karena di Mekah atau Madinah ada beberapa kali pameran surat-surat dokumen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu kemudian dikopi dan direplikasi seolah-olah itu pada kenyataannya memang begitu, meskipun itu tidak akan bisa tercapai. Dan dari situ kita juga mengetahui bagaimana khat atau tulisan Arab pada zaman itu, ya bukan seperti sekarang, ya bukan seperti sekarang. Tulisannya itu adalah tulisan tangan dan tidak serapi sekarang. Sebagaimana di cover ini misalnya tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semacam ini tulisan pada zaman Rasulullah, ya. Jadi berkembang kerapiannya. Nah, di sini menggunakan font kalau tidak salah adalah Georgia, dan tampilannya memang monoton, hanya teks saja, tidak ada gambar satupun. Mungkin akan lebih baik jika disertai ilustrasi replika rumah beliau atau ilustrasi dokumen surat-surat Nabi, ya itu bisa dicari sebetulnya, ya bisa dicari. Nah, kemudian di sini kitab aslinya bernama Al-Atharu wat Dalalatu li Rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wal qadati. Ya, di sini cetakan 2011, cetakan pertama, dan kekurangannya, ya mungkin sebagai pelajaran, ya kekurangannya adalah sudah saya catat, tidak semua naskah surat disertakan teks Arabnya, ya. Jadi teks-teks surat yang ada di buku ini itu hanya terjemahannya, ya hanya ada beberapa yang disertakan teks Arabnya. Padahal penting bagi kita untuk mengetahui teks Arabnya, sebagaimana banyak orang-orang kalangan intelektual yang menggembar-gemborkan Piagam Madinah, tapi mereka tidak pernah membaca teks asli Piagam Madinah. Coba betul atau tidak? Ya, banyak orang-orang yang bilang kita harus mengikuti Piagam Madinah. Piagam Madinah itu berisi toleransi, tapi pernahkah membaca teks aslinya dengan pemaknaan yang betul sebagaimana apa adanya pada zaman Rasulullah ketika itu, sebagaimana yang dimaukan Rasulullah dan prakteknya bagaimana? Pernah? Mungkin banyak yang tidak pernah. Nah, sebetulnya penting untuk mengetahui teks aslinya. Sama halnya dokumen surat-surat Rasulullah kepada orang-orang yang berisi ajakan dakwah dan juga perjanjian-perjanjian. Nah, ini kita perlu tahu teks aslinya dan bagaimana maknanya, syarahnya. Ya, penting sekali supaya apa? Supaya kita tidak salah makna dan kita tidak terjadi keterputusan ilmu. Ya, jangan sampai ada klaim bahwa surat-surat Nabi itu tidak penting untuk dipelajari. Nah, salah besar. Itu sama statusnya dengan hadis qauliyah. Ya, surat-surat Nabi itu statusnya sama dengan hadis qauliyah. Nah, kemudian
saya bacakan di antara surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral viewers wa subscribers netizen jami'an, di sini dibagi menjadi 5 pasal, 5 chapter. Nah, chapter yang pertama adalah surat-surat Nabi kepada para raja dan panglima perang di semenanjung Jazirah Arab, ya, atau Hijaz ketika Rasulullah pada saat itu, ya. Yang pertama adalah surat Nabi kepada Al-Mundhir bin Sawa, gubernur Kisra atas kota Bahrain. Kemudian surat Nabi kepada Haudzah bin Ali, Raja Yamamah. Kemudian surat Nabi kepada 2 raja Oman. Kemudian surat Nabi kepada raja-raja Yaman. Nah, raja-raja Yaman. Nah, di sini ada banyak, ya, surat-surat Rasulullah, diantaranya yang sangat menarik bagi saya secara pribadi. Dan di sini memang panjang sekali. Yang terpanjang adalah surat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal. Dan ada di sama penerbitnya disertakan juga sebagian kecil teks Arabnya. Mu'adz bin Jabal, halaman 448. Nah, di sini, ini bisa disaksikan ada banyak sekali bunyi dokumen surat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah menyatakan, ya Mu'adzu usika bi dzikrillah 'inda kulli hajarin wa syajarin wa an tuhditsa li kulli dhanbin taubatan as-sirra bis-sirri wal 'alaniyata bil 'alaniyati. Ya Mu'adz, saya berwasiat kepadamu. Nah, ini isi dokumen surat Rasulullah, ya, kepada Mu'adz, yang ketika itu diperintah Rasulullah untuk menjadi khalifah di negeri Yaman. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, usika bi dzikrillah, aku wasiatkan kepadamu untuk zikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna zikir sudah pernah saya jelaskan di channel saya juga di video yang lainnya. Nah, di sini yang dimaksud adalah zikrullah, adalah menyebut-nyebut Allah. Kapan di antara posisi yang diperintahkan Nabi untuk Mu'adz berzikir, dan ini adalah bukan hanya Mu'adz tentunya, ya, adalah maknanya Mu'adz yang menerima surat ini, tapi kita yang melaksanakan. Kita semuanya melaksanakan. Di mana itu kita berzikir, di antaranya adalah inda kulli hajarin, baik itu di atas batu atau wasyajarin, di dekat pohon dan lain sebagainya. Wa antuhditsa li kulli dzambin taubatan, dan setiap kali kamu berbuat dosa maka ikutilah dengan taubat. As-sirra bis-sirri, dosa yang rahasia maka taubatnya rahasia. Wa al-alaniyah, jika dosanya itu terang-terangan maka taubatnya juga terang-terangan. Nah, ini diantara bunyi teks surat dokumen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teks dokumen yang terlalu viral adalah teks dokumen kepada Herakla atau Heraklius. Jadi Rasulullah pernah mengirim surat kepada Heraklius. Nah, kemudian Heraklius ini adalah penguasa Romawi, dan Heraklius ini kemudian diceritakan di dalam buku ini, yaitu Syekh Muhammad, bahwa Heraklius membaca surat Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad, dari Muhammad, Abdullahi wa rasuluhu, ya, hamba Allah dan Rasulnya, kepada ilahi Herakla azimir Rum, ya, kepada Heraklus, dan dia adalah penguasa Romawi. Nah, di sini hanya dicantumkan terjemahannya saja. Lagi-lagi sebetulnya penting sekali kita mengetahui teks aslinya. Insya Allah saya bantu untuk menemukan kitab aslinya. Nah, di sini kemudian ada kekurangannya lagi, yaitu terlalu banyak, ya. Mungkin ini bukan kekurangan yang negatif, ya, tapi kekurangan yang perlu disempurnakan saja, ya. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang dicantumkan, itu lebih banyak daripada teks dokumennya, ya. Hikmah-hikmah yang bisa diambil dari peristiwa pengiriman surat-surat Rasulullah itu banyak disampaikan oleh penulis kitab ini, buku ini.
Nah, hikmah-hikmahnya lebih banyak. Ya memang ini bermanfaat bagi kaum awam, tapi bagi kalangan yang lebih expert itu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya harus dibaca ya, karena yang namanya ibrah atau i'tibar itu adalah tergantung keluasan ilmu orang yang melakukan i'tibar, sehingga ibrahnya juga bisa bermacam-macam. Nah, kemudian bagusnya adalah kitab ini bertabur dengan referensi kitab sejarah, referensi sirah dan tarikh, sehingga referensinya sangat kaya dan kita juga bisa mengeceknya. Jadi dicantumkan di footnote-nya. Nah, ini sempurna sekali ya. Nah, kemudian mungkin sebagai saran akan lebih baik jika disertakan juga CD atau mungkin file saja di Google Drive atau di YouTube, pembacaan teks surat-surat atau dokumen-dokumen Rasulullah. Ini penting sekali ya. Semoga Allah mengizinkan saya melakukan itu insya Allah. Nah, kemudian ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah ayyuhan netizen jami'an, pada intinya buku ini bagus sekali dan wajib kita baca sebagaimana wajibnya kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun kitab-kitab maulid ya, itu sama pentingnya. Sebagaimana penting juga kita membaca kitab-kitab hadis dan syarahnya. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.